wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Heri Isa dari Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Kali ini aku akan membahas tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi. Tonton terus ya. A few moments later. Komunikasi merupakan prasyarat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah komunikasi dengan sejarah peradaban manusia itu sama. Sejarah peradaban manusia dimulai sejak Tuhan mulai menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Tetapi belum ada dokumentasi maupun bukti yang menjelaskan tentang bentuk ataupun corak komunikasi pada saat itu. Everett M. Rogers 1986 dalam bukunya Communication Technology: The New Media in Society antara lain menyebutkan bahwa sejarah komunikasi telah diperkirakan sejak tahun 35.000 sebelum Masehi. Pada zaman itu disebut dengan zaman Cro-Magnon. Pada zaman itu juga diperkirakan bahwa bahasa telah dijadikan alat komunikasi yang sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan di dalam gua. Diperkirakan bahwa lukisan-lukisan tersebut merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Sejarah perkembangan komunikasi manusia yang lebih jelas telah ditelusuri sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman itu, perkembangan komunikasi manusia memiliki 4 era perubahan. Yang pertama yaitu era komunikasi tulisan, yang kedua yaitu era komunikasi cetakan, yang ketiga yaitu era telekomunikasi, dan yang keempat yaitu era komunikasi interaktif. A few moments later. Nah, tadi kan sudah aku sebutkan 4 era perubahan pada sejarah perkembangan komunikasi manusia. Yang pertama tadi ada era komunikasi tulisan. Era komunikasi tulisan ini telah dimulai sejak 4.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumerian. Bangsa Sumerian menulis dengan menggunakan tanah liat. Di bangsa Sumerian, tulisan bukan merupakan bentuk huruf, melainkan seperti simbol ataupun tanda yang mereka tulis di dalam gua dengan menggunakan tanah liat. Tulisan ini dimudahkan untuk mereka pahami. Lalu pada tahun 1041 sebelum Masehi di Cina menemukan tipe tulisan di dalam buku atau cetakan. Lalu pada tahun 1024 sebelum Masehi di Korea menemukan tipe tulisan yang dari tanah liat ke dalam logam. Yang kedua yaitu era komunikasi cetakan. Nah, era komunikasi cetakan ini dimulai pada tahun 1456. Yang pada saat itu ditemukanlah itu alat mesin cetak atau biasa disebut dengan metal pada zaman itu. Alat mesin cetak ini ditemukan oleh Gutenberg. Nah, alat mesin cetak ini biasa digunakan untuk membuat surat kabar. Nah, surat kabar ini biasa dijadikan alat komunikasi pada zaman itu. Dan dengan surat kabar kita bisa menerima pesan, menerima berita, ataupun menyampaikan berita dengan lebih cepat. Maka dari itulah surat kabar sangat dibutuhkan pada zaman itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu era telekomunikasi. Nah, di era inilah ditemukannya telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Sebelumnya pada tahun 1844 Samuel Morse menemukan sebuah alat telegram yang bisa mengirimkan pesan.
Lalu tahun 1876 ditemukannya lah telepon. Nah, telepon ini digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Seseorang bisa menyampaikan pesan maupun menerima pesan melalui telepon ini dengan jarak jauh. Telepon juga bisa menyampaikan pesan ataupun menerima pesan dengan cepat. Nah, pada era ini juga ditemukannya film bioskop pada tahun 1894. Orang-orang pada era itu bisa menonton film bioskop. Juga ditemukannya radio. Orang-orang bisa mendengarkan berita melalui radio. Era telekomunikasi ini juga bisa disebut dengan era teknologi komunikasi. Seperti yang tadi aku sebutkan, ada telepon, terus film bioskop, dan juga radio. Nah, yang keempat yaitu era komunikasi interaktif. Nah, di era inilah teknologi semakin maju, seperti ditemukannya komputer, internet, satelit, dan lain-lain. Nah, di era inilah komunikasi sangat penting dilakukan dengan dua arah. Di era ini juga orang-orang semakin cepat mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi. Nah, di era komunikasi interaktif ini, komunikasi bisa dilakukan dengan fleksibel tergantung yang menerima pesan maupun yang menyampaikan pesan. A few moments later. Kesimpulannya adalah bahwa sejarah perkembangan komunikasi manusia itu telah ditelusuri sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Sejak saat itu, perkembangan komunikasi manusia memiliki 4 era perubahan. Yang pertama tadi ada era komunikasi tulisan, yang kedua ada era komunikasi cetakan, yang ketiga era telekomunikasi, dan yang keempat yang terakhir era komunikasi interaktif. Semakin maju teknologi komunikasi manusia, maka semakin maju pula perkembangan komunikasi manusia. Manusia dapat mengakses informasi dengan sangat cepat dan lebih mudah. Sungguh cantik si anak dara, kalau tersenyum memikat hati, kalau tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Cukup sekian dari saya, Najwa Hairunisa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tersenyum memikat hati. Bukan sudah aku jelaskan tentang 4 era cukup sekian. Hati mau bukan manusia.